Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Hari ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius, bagian yang ketiga. Yang akan kita pelajari adalah menentukan titik tengah dan titik dengan perbandingan tertentu. Sebagai gambaran, titik tengah itu misalnya kita membuat sebuah garis. Jadi di sini tengah-tengahnya, maka A, B, di sini adalah TAB. Artinya berjarak sama dari A ke tengah, dari B ke tengah. Ini berjarak sama karena setengahnya. Maka rumus yang kita gunakan adalah untuk X-nya ini adalah X, Y, maka X-nya atau absisnya adalah X1 ditambah X2 per 2. Sedangkan Y-nya atau ordinatnya adalah Y1 ditambah Y2 per 2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 1. Diketahui titik A 3,1, titik B 7,1 dan titik C 3,4. Tentukan titik tengah AB, BC dan AC. Sekarang bagaimana kalau kita gunakan koordinat kartesius? Nanti baru kita akan lihat apakah dengan menggunakan rumus tadi hasilnya cocok atau tidak. Sekarang kita pertama buat titik 3,1. 3,1 ini 3,1 di sini kita lihat X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1. Maka di sini titik A 3,1. Sedangkan B-nya 7,1. Kita lihat di sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya 7, sumbu Y-nya 1. Maka disinilah titik B 7,1. Kemudian C-nya 3,4. Kita lihat dari sumbu X-nya 3 satuan ke atas 4 satuan. Ya, ke atas 4 satuan. Maka disinilah titik C 3,4. Nah, maka kalau misalnya kita mau hubungkan, ternyata gambar ini tadi berupa segitiga. Sehingga nanti kita bisa lihat titik-titiknya dengan lebih mudah. Nah, kita perhatikan di sini, maka dari 3 ke 7 itu ada 1, 2, 3, 4 satuan. 4 satuan berarti kalau kita lihat dari kiri 2, dari kanan 2, ketemu di 5, kita bawa ke sini. Nah, disinilah titik tengah antara A dan B. Titiknya berapa? 5,1. Nah, kemudian kita coba lihat titik tengah AC. Kita lihat ada berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan berarti tengah-tengahnya. Disinilah tengah-tengah dari AC. Berapa? X-nya 3, Y-nya 2,5. Karena apa? Posisinya di antara 2 dan 3. Jadi di sini adalah 3,2,5. Kita tulis tetap dalam pecahan saja supaya tidak bingung melihat komanya. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari titik tengahnya BC, kita tinggal luruskan saja ini, perpanjang saja. Ini juga perpanjang saja, akan ketemu di sini. Maka titik ini titik berapa? X-nya 5, Y-nya 2,5. Ya, 2,5 boleh juga kamu tulis 5 per 2. Jadi boleh juga 2,5-nya ini kita tulis 5 per 2. Maka menjadi 5,5 per 2. Boleh juga. Nah, sekarang bagaimana jika kita gunakan rumus? Maka titik tengah AB, kita tulis TAB sama dengan tadi kalau kita gunakan rumus X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Kita lihat TAB-nya berapa? X1-nya 3, X2-nya 7. 3 tambah 7 per 2.
Y1-nya 1, Y2-nya 1, maka 1 tambah 1 per 2. Sehingga di sini 10 per 2, 2 per 2. Maka 5 per 1. Ya, kita lanjutkan dulu. Berapa TBC-nya? TBC. Maka langsung saja kita tuliskan X1-nya 7. X2-nya 3, Y1-nya 1, Y2-nya 4 per 2. Maka 10 per 2, 5 per 2. 5 per 2 tadi boleh kamu tuliskan 2,5. Ya, jadi mau ditulis 5 per 2 atau 2,5 sama saja. Jadi di sini boleh juga di sini langsung 5,2,5. Nah, sekarang TAC-nya. TAC-nya maka A-nya sekarang kita lihat X1-nya 3 ditambah 3 per 2. Lihat AC, Y-nya sekarang 1 ditambah 4 per 2. Maka sama dengan 6 per 2, 5 per 2. Sama dengan 3,2,5 atau 5 per 2. Nah, sekarang kita perhatikan kembali. Lihat tadi titik tengah yang pertama 5,1. 5,1. Yang kedua 3,2,5. 3,2,5. Dan 5,2,5 atau 5,5 per 2. Oke. Jadi seperti itu caranya. Cukup mudah. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Jika titik P 4,-3, titik Q -6,5, tentukan titik T yang merupakan titik tengah PQ. Maka kita gunakan cara yang rumus saja. Nanti silahkan masing-masing menjawab atau memeriksa kembali dengan menggunakan bidang koordinat. X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Sehingga 4 ditambah min 6. Lihat ya, 4 ditambah min 6, X1 dan X2-nya per 2, Y1 Y2 min 3 ditambah 5 per 2. Sehingga hasilnya 4 ditambah min 6 atau sama dengan 4 kurangi 6 sama dengan min 2 per 2. Dan min 3 ditambah 5, 2 per 2. Sehingga min 1,1. Seperti itu. Nanti bisa diperhatikan atau kamu koreksi dari bidang koordinat. Contoh yang ketiga. Jika titik 5,5 merupakan titik tengah dari A, B dan 7,9. Tentukan nilai A dan B. Kita misalkan di sini titik 7,9. Di sini titik A, B dan titik tengahnya adalah 5,5. Maka kita lihat sekarang titik tengahnya yang 5,5. Maka T-nya 5,5. Kita lihat T tadi rumusnya adalah X1 ditambah X2 per 2. Y1 ditambah Y2 per 2. Kita lihat sekarang X1-nya A ditambah X2-nya 7 per 2. Y1-nya B ditambah Y2-nya 9 per 2. Sehingga sekarang kita bisa lihat bahwa A plus 7 per 2 itu sama dengan berapa? Ya, kita langsung buka kurungnya saja. Kita lihat di sini. A plus 7 per 2 ternyata sama dengan 5. Maka A plus 7 sama dengan, kita kalikan 5 dengan 2. Maka A plus 7 sama dengan 10. Maka A-nya sama dengan 10 dikurangi 7. Sehingga A-nya sama dengan 3.
Nah, bagaimana dengan B-nya? B ditambah 9 per 2 sama dengan 5 juga karena Y-nya 5. Sehingga B ditambah 9 sama dengan 5 kali 2. B ditambah 9 sama dengan 10. Maka B-nya 10 kurangi 9. B-nya sama dengan 1. Berarti titik A, B ini akan sama dengan A-nya 3, B-nya 1. Ya, atau kesimpulan kita karena yang ditanyakan tentukan nilai A dan B, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas menentukan titik tengah dengan perbandingan tertentu. Kalau tadi titik tengahnya, sekarang ada perbandingannya. Jadi kalau titik tengah itu perbandingannya 1:1, sekarang perbandingannya M banding N. Sehingga kita bisa perhatikan titik P, X, Y yang membagi garis yang menghubungkan titik X1, Y1 dan X2, Y2 dengan perbandingan M banding N. Dirumuskan dengan, ya, kalau kita lihat sebuah ruas garis AB, di situ ada titik P. Sekali lagi kalau titik tengah maka perbandingannya 1:1. Sedangkan kalau ini perbandingannya M banding N. Ya, maka kalau P-nya X, Y, A-nya X1, Y1, B-nya X2, Y2. Maka nanti hasilnya, absisnya, X-nya akan menjadi ini. Kita perhatikan. X sama dengan M kali X2 ditambah N kali X1 dibagi dengan M ditambah N. Itu X-nya atau absisnya. Sedangkan ordinatnya atau Y-nya sama dengan cara yang sama. M kali Y2 ditambah N kali Y1 dibagi M ditambah N. Jadi menyilang. Yang dekat dengan X2 Y2 kalikan yang depan. Yang N dikalikan X1 Y1. Gitu ya. Oke, bagaimana dengan contohnya? Kita perhatikan. Diketahui titik A 2,1, titik B 8,4. Tentukan titik P yang membagi AB dengan perbandingan 2:1. Nah, kalau kita gunakan bidang koordinat, coba kita lihat sama-sama. Ya, kalau kita gunakan bidang koordinat, 2,1 A-nya, 2-nya dari sumbu X, 1 dari sumbu Y, maka di sini 2,1. Sedangkan 8,4, 8 kita ambil dari sumbu X, 4 kita ambil dari sumbu Y. Nah, 8,4-nya ada di sini. Ini titik B-nya, ini titik A-nya. Nah, kalau kita mau dengan perbandingan 2:1, maka posisinya di mana kalau kita gunakan gambar? Coba kita lihat sekarang berapa jarak mendatar antara A dengan B. Kita lihat dari 2 sampai ke 8 itu ada 6 satuan. Ada 6 satuan. Supaya perbandingannya 2:1, maka supaya perbandingannya 2:1 kita bagi dengan 6 dengan 3. 6 bagi 3 2, maka 2 satuan 2 satuan. Ini 1, ini 1, ini 1. Maka 2 bagiannya ada di sini. Ini 1 bagian, 2 bagian. Ya. Maka 6-nya ada di sini, di titiknya dari titik 6 nanti, X-nya. Ya, X-nya ada di titik 6. Coba kalau kita perhatikan 6-nya ketemunya di mana? Kalau kita perhatikan Y-nya ini ada 3 satuan. Karena apa? Dari 1 sampai 4. Maka 2 satuan
Karena 2:1 ini posisi ada di sini nanti. Jadi kalau kita tarik garis, maka inilah garisnya. Nah, disinilah letak 2:1. Jadi 2 dari depan bandingannya 1 di belakang. 2 dari depan 1 di belakang. Posisinya di sini. Berarti titiknya 6,3. Nah, kita akan cek apakah benar dengan menggunakan rumus tadi hasilnya 6,3. Jadi titik P-nya adalah, kita cari X-nya dulu. X sama dengan, ambil yang satu dengan yang belakang, atau kita buat sketsa supaya gampang ya. Tadi kita perhatikan begini ya. Ini 2:1 berarti kita bagi 3 bagian. Nah, posisinya ada di sini. Yang kita cari P-nya di sini. Ini X, Y. Maka di sini 2, di sini 1. Di sini 2,1, di sini 8,4. Ini kamu bisa mengasumsikan bahwa koordinat kartesiusnya nggak ada, sehingga nanti tidak harus dengan 2 cara itu. Nah, 2, lihat 2-nya di depan, maka kalikan yang jauh. 2 kali 8 ditambah 1 dikalikan yang jauh. 1 kali 2 per 2 ditambah 1, 3. Sehingga X-nya sama dengan berapa? 16 ditambah 2 per 3 sama dengan 18 per 3 sama dengan 6. Ya, sekarang kita lihat Y-nya. Bagaimana dengan Y-nya? 2 kalikan yang jauh, 2 kalikan 4. 2 kalikan 4 ditambah 1 kalikan 1 per 2 ditambah 1. Sehingga sama dengan 8 ditambah 1 per 3. Sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 3. Jadi titik P adalah 6,3. Perhatikan tadi kita gunakan bidang koordinat juga hasilnya 6,3. Sekarang juga 6,3. Berarti rumus yang kita gunakan cocok. Benar ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Diketahui titik A min 3,-1 dan titik B 11,6. Tentukan titik P yang membagi AB dengan perbandingan 3:4. Jadi di sini kita lihat min 3,-1 di kiri bawah, 11,6 lebih di atas. Kita membayangkannya seperti itu saja, nggak usah terlalu dipikir terlalu susah harus pas gitu ya. Nggak usah. Jadi kita pakai perkiraan saja. Kalau perbandingannya 3:4, berarti kalau kita mau lebih teliti dibagi 7 bagian, 3 di depan. Tapi ini nggak usah, yang penting bahwa yang depan lebih pendek daripada yang belakang. Karena apa? 3 lebih kecil daripada 4. Kalau kira-kira tengah-tengahnya ada di sini, maka kita maju sedikit. Sinilah. Ini 3, ini 4. Perbandingannya begitu. Sehingga kalau kita mau lihat titik P-nya, X-nya dulu. X-nya sama dengan, ya, 4 dikali ke sini, 3 dikali ke sini. Jadi kalau kita mau tulis yang depan dulu, 3 kali 11 ditambah 4 kali min 3 per 3 ditambah 4 per 7. Jadi sama dengan 33 ditambah min 12 per 7. Atau boleh ditulis 33 kurangi 12 per 7. Maka 3 kurangi 2, 1. 3 kurangi 1, 2. 21 per 7 sama dengan 3. Itu untuk X-nya. Bagaimana dengan Y-nya? Y-nya sama dengan 3 kali 6 ditambah 4 kali min 1 per 3 tambah 4, 7 sama dengan 18 ditambah min 4 per 7, atau 18 dikurangi 4 per 7 sama dengan 14 per 7 sama dengan 2. Nah, sehingga titik P nanti adalah 3,2.
Nah, kalian bisa periksa apakah hasil ini benar atau tidak. Boleh kalian buat bidang koordinat untuk memeriksanya. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ini cukup jelas dari 2 contoh yang bagian kedua ini. Nanti kita tinggal latihan soal. Kalian lihat di buku banyak soal-soal yang membahas mengenai ini. Selamat belajar.